bahwasanya ada sekelompok orang yang benci terhadap orang-orang salihin. Yaitu dia ingin lapor Ibnu Hajar kepada siapa? Sultan. Nah, ini repot ini. Kalah debat lapor kepada sultan. Jadi kalah akal akhirnya pakai otot. Kebiasaan ahlul bidah. Akhirnya kata Ibnu Hajar, "Mali sultan fi hadza madkhal?" Apa urusan raja dengan kita? Lakin ta'al natabahal, mari kita mubahal aja. Ngapain Pak ngajak-ngajak sultan? Kalau ngajak sultan Ibnu Hajar mungkin kalah karena mereka akan bilang begini. Ibnu Arabi orang soleh disinggung, dihina oleh Ibnu Hajar. Makanya udah kita mubahal aja. Akhirnya disambut oleh orang tersebut. Disambut oleh muhibbinnya Ibnu Arabi. Kalau mau bilang Nabi Isa hebat karena tanpa ayah dan ibu, tanpa ayah maka Nabi Adam lebih apa? Lebih hebat. Kalau yang Nabi Isa adalah Tuhan, harusnya dia mirip dengan bapaknya, harusnya dia hebat, tidak bisa ditangkap oleh orang-orang Yahudi, tidak bisa disalib, harusnya demikian, namanya Tuhan. Masa Tuhan dikejar-kejar kemudian kabur, kemudian apa? Bersembunyi akhirnya ketangkap. Ini bukan Tuhan. Tuhan masa kemudian lapar, haus dan sebagainya. Isinya secara logika mereka kalah berdebat, tapi karena mereka ngeyel maka Nabi ajak mula'ana atau mubahalah. Akhirnya mereka menolak ajakan mubahalah tersebut dan mereka akhirnya mengatakan, "Ya Rasulullah, inna nu'tika," atau "Ya Muhammad, inna nu'tika ma sa'altana." Kalau begitu ya udah kami memberikan pemberian kepada engkau, yaitu hasil bumi kami akan berikan kepada engkau sebagai tanda ketundukan kepada engkau. Wa ba'ath ma'ana rajulan aminan, kirimkanlah kepada kami seorang yang terpercaya, yang amanah. Wa la tab'ath ma'ana illa aminan, jangan kau kirim bersama kami ya untuk datang seorang untuk menghitung hasil bumi untuk dibawa ke kota Madinah dari Najran. Ya, kami tidak akan masuk Islam, kami ingin tetap berada di Nasara, tapi kami bayar sebagai bentuk ketundukan. Tapi kirimlah orang kepada kami yang bisa kita percayai amanah untuk menghitung hasil bumi. Ya. Dan jangan kirim bersama kami kecuali seorang yang amanah. Faqala la ab'athanna ma'akum rajulan aminan. Kata Nabi SAW, sungguh aku akan mengutus bersama kalian seorang yang amanah. Haqqo amin, benar-benar amanah. Fastashrafa lahu ashabu Rasulillah SAW, maka para sahabat ingin mereka menunjukkan kepala mereka kepada Nabi, ingin mereka ditunjuk siapa di antara mereka yang amanah yang dimaksud oleh Nabi. Ternyata Nabi maksudkan adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kata Nabi SAW, "Kum ya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah." Ya. Wahai Abu Ubaidah, bangkitlah engkau. Falamma qama, tatkala dia berdiri, qala Rasulullah SAW bersabda, "Hadza aminu hadhil ummah." Ini adalah kepercayaan umat ini, ya, kepercayaan umat ini. Itu Rasulullah SAW memuji Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk diutus bersama Nasara Najran, ya. Ini salah satu cara untuk ihqaqul haq, untuk menunjukkan kebenaran, dan ibtalul batil, untuk menunjukkan kebatilan. Kalau jalan semua sudah buntu adalah dengan mubahalah. Dengan mubahalah. Dan ini dilakukan oleh Nabi kepada orang Nasrani, namun mereka menolak. Ya. Kalau mereka berani, tentu mereka sudah binasa. Ya. Mereka sudah binasa. Dan ini kata para ulama tidak berlaku kepada Nabi saja, tapi berlaku kepada umatnya. Kalau memang ada yang perlu dipastikan, ya, untuk menunjukkan kebenaran, maka tidak mengapa mengadakan mubahalah. Tetapi ada beberapa syarat yang mereka para ulama sebutkan. Yang pertama bahwasanya mubahalah harus di atas keyakinan. Seorang yakin dia di atas kebenaran, baru dia mengajak mubahalah. Yang kedua, bukan pada perkara ijtihadiyah. Bukan perkara ijtihadiyah. Perkara yang khilaf, masih diperdebatkan, masih belum jelas. Yang ketiga, bahwasanya sebelum bermubahalah harus menegakkan hujjah terlebih dahulu. Menegakkan hujjah terlebih dahulu. Sedangkan hujjah, sebagaimana Rasulullah berdebat dengan Nasara. Kalau ternyata masih belum menerima, maka boleh bermubahalah. Yang keempat, harus ada maslahat. Harus ada maslahat di balik itu. Bukan ada sedikit masalah mubahalah, sedikit masalah mubahalah. Enggak perlu, ya. Sama kaum muslimin ngapain saling apa? Mubahalah. Kecuali ada maslahat besar di balik itu. Dan seorang bermubahalah disebut harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sombong, bukan untuk angkuh. Di antara ulama yang pernah bermubahalah adalah Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ibnu Hajar rahimahullahu taala
pernah bermubahalah dengan seorang pecinta muhibbinnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, kita tahu Ibnu Arabi seorang tokoh Wahdatul Wujud ya, yang punya buku banyak, di antaranya Fususul Hikam, di antaranya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dalam kitab Fusul Hikam dia mengatakan semuanya benar ya. Dan dia mengatakan bahwasanya Wahdatul Wujud, bahwasanya apa yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu juga yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan bahwasanya Firaun masuk surga ya. Dan Firaun berkata, "Ana rabbukumul a'la," aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu benar karena dalam diri Firaun juga ada Allah Subhanahu wa taala. Dia perkataan-perkataan batil yang banyak ya. Dan dia mengatakan, "War rabbu abdun wal abdu rabbun, ya laita syi'ri manil mukallaf." Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu siapa yang disuruh untuk salat? Disuruh salat, dia adalah Tuhan. Bagaimana Tuhan disuruh apa? Salat. Intinya dia yang tokoh sufi yang terkenal sampai sekarang diagungkan oleh sebagian saudara-saudara kita di tanah air. Maka saya bacakan atau saya sebutkan kisah yang disampaikan oleh Sakhawi. Sakhawi adalah muridnya Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Jawahir wad Durar. Ketika dia nulis biografi tentang gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ma'ruf yang punya kitab Fathul Bari ya. Dia berkata, "Wa ma'a wufuri ilmihi," kata Sakhawi tentang gurunya, meskipun ilmu guru kami sangat begitu banyak ya, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa adami sur'ati ghadabihi, dan beliau sangat tidak mudah marah, sangat penyabar. Fa kana sari'al ghadabi fillahi wa rasul. Namun beliau cepat marah kalau sudah kaitannya dengan Allah dan Rasulnya. Sampai As-Sakhawi berkata, "Wattafaqa kama sami'tuhu minhu miraran." Dan pernah terjadi sebagaimana saya dengar kisahnya langsung dari guru saya, kata As-Sakhawi, saya dengar langsung dari Ibnu Hajar, berulang-ulang dia cerita, "Annahu jara bainahu wa baina ba'dil muhibbin li Ibni Arabi munaza'atun katsiratun fi amri Ibni Arabi." Bahwasanya pernah terjadi diskusi antara Ibnu Hajar dengan pecinta muhibbinnya siapa? Ibnu Arabi. Ya. Kemudian terjadi perdebatan yang banyak, pertentangan. Ya. Addat ila anna la syekhuna min Ibni Arabi lusu'i maqalatihi. Sampai akhirnya Ibnu Hajar menyinggung Ibnu Arabi karena akidahnya yang enggak benar. Disinggung ya. Akhirnya falam yashul birrajul almunazi' lahu fi amrihi. Akhirnya muhibbin tadi tidak terima. Dia merasa yang dia cintai ternyata disinggung oleh siapa? Ibnu Hajar. Ya. Wa haddadahu bi an yughriya bihi syekh safa'a alladhi kana adh-dhahir ya. Dan seterusnya ya. Intinya dia ingin sampaikan kepada sultan ya. Dia ingin sampaikan kepada sultan, kepada penguasa ketika itu ya, bahwasanya ada sekelompok orang yang benci terhadap orang-orang salihin. Yaitu dia ingin lapor Ibnu Hajar kepada siapa? Sultan. Nah, ini repot ini. Kalah debat lapor kepada sultan. Jadi kalah akal akhirnya pakai otot. Kebiasaan ahlul bidah. Akhirnya kata Ibnu Hajar, "Mali sultan fi hadha madkhal?" Apa urusan raja dengan kita? Lakin ta'al natabahal, mari kita mubahal aja. Ngapain Pak ngajak-ngajak sultan? Kalau ngajak sultan Ibnu Hajar mungkin kalah karena mereka akan bilang begini. Ibnu Arabi orang soleh disinggung, dihina oleh Ibnu Hajar. Makanya udah kita mubahal aja. Akhirnya disambut oleh orang tersebut. Disambut oleh muhibbinnya Ibnu Arabi. Wa 'allamahu syekhuna an yaqul, dan Ibnu Hajar mengajarkan kepada orang tersebut ya, untuk berkata, "Allahumma in kana Ibnu Arabi ala dhalalil fal'anni bila'natika." Suruh ditalkin. Berdoalah, ya Allah, kalau memang Ibnu Arabi di atas kesesatan, laknatlah aku dengan laknatmu. Faqala dzalik, artinya orang itu muhibbinnya tadi ikut ngomong. Dia berdoa, ya Allah, kalau memang Ibnu Arabi sesat, laknatlah aku. Dan Ibnu Hajar berkata, Allahumma in kana Ibnu Arabi ala hudan fal'anni bila'natika. Ya Allah, kalau memang Ibnu Arabi di atas kebenaran, laknatlah aku dengan laknatmu. Waftaraqa, akhirnya mereka berdua berpisah. Sudah terjadi mubahalah. Di sini mubahalah enggak ngajak istri, ngajak anak. Tidak mesti ngajak istri, anak, tapi kalau lebih sempurna ngajak istri, ngajak apa? Anak. Ini Ibnu Hajar terpaksa karena kalau enggak dia dilaporkan kepada sultan. Wa kana al-mu'anid yaskun rawdah. Ya.
Intinya dia tinggal di suatu tempat namanya Raudhah. Ya. Akhirnya di suatu hari dia keluar. Dia keluar. Ya. Falamma raja'a ahassa bi syai'in marra ala rijlihi. Ketika dia balik, ya, dia merasa ada sesuatu berjalan di kakinya, ada sesuatu yang jalan kakinya. Faqali ashabi, maka dia ngomong sama teman-temannya orang ini, marra ala rijli syai'un na'im, fanzuru. Kayaknya ada sesuatu yang lembut yang melewati kakiku, coba lihat. Fanadharu falam yarau syai'an. Teman-temannya lihat enggak ada apa-apa di kakimu. Wa ma raja ila manzilihi illa waqad ami. Maka tidaklah dia sampai ke rumah kecuali dia kemudian buta. Wa ma asbah illa mayitan, dan sebelum tiba pagi hari dia meninggal dunia. Wa kana dzalika fi Dzulqa'dah sanah 97 wa 700, dan kematian tersebut orang ini meninggal di bulan Dzulqa'dah tahun 797. Wa kanatil mubahalah fi Ramadan minha, dan mubahalanya bulan Ramadan. Jadi antara Ramadan sampai Dzulqa'dah berapa bulan? 2 bulan. Ramadan, Dzulqa'dah, Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah. Wa kana syekhuna inda wuqu'il mubahala arrafa man hadar anna man kana mubtilan fil mubahalati la tamdhi alaihi sanah. Dan guru kami Ibnu Hajar ketika terjadi mubahalah dia sampaikan kepada orang-orang. Dia mengatakan siapa yang hadir di sekitar, yang hadir ketika itu, dia berkata, siapa yang ahli batil maka dia akan meninggal sebelum lewat setahun. Ini contoh mubahalah pernah terjadi di kalangan apa? Para ulama. Tentu ada sebabnya, dan kita lihat Ibnu Hajar juga tidak bergampang-gampang untuk apa? Mubahalah. Tapi karena dia terpaksa daripada dilaporkan kepada apa? Kepada penguasa, dan juga mubahalah terkait dengan Ibnu Arabi yang jelas-jelas di atas kesesatan. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan kalau Ibnu Arabi tidak kafir maka tidak ada orang kafir lagi. Sementara dia mengatakan Yahudi benar, Nasara benar, ya. Dia mengatakan aqada al-khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma taqaduhu. Makhluk di alam semesta ini punya keyakinan macam-macam tentang Tuhan, dan aku meyakini semua keyakinannya. Dan aku meyakini semua keyakinan mereka, ya rusak. Inilah Ibnu Arabi yang diagung-agungkan oleh orang liberal, orang sufi, ya. Ini pernah Ibnu Hajar bermubahalah untuk menunjukkan dia apa? Sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.